Seminggu sebelum Mas Dedi masuk Islam, dia telepon saya, Gus, tolong saya dituntut membaca 2 kalimat syahadat. Saya tanya, untuk apa bro? Saya pengen masuk. Yang saya takdiri, Bapak Bupati Fathul Huda beserta Ibu harus disebut. Kenapa? Karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Bapak Wagub dan jajaran Forkompinda yang saya hormati, beserta Ibu, kaum muslimin wal muslimat, nampak di sini muslimat, ada fatayat. Apa bedanya fatayat dengan muslimat? Kalau fatayat itu baunya parfum, kalau muslimat baunya balsam. Teman-teman sahabat Ansor, Banser, Pagar Nusa, dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dinginnya Tuban hari ini menjadi tameng panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, negara Indonesia adalah satu negara yang sangat terberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai orang Indonesia, kita harus memahami apa itu Indonesia dan apa itu Pancasila. Bapak Ibu, selama 8 bulan saya komunikasi dengan sahabat baru kita, Deddy Corbuzier. Saya tidak pernah ngajak Mas Dedi untuk masuk Islam. Saya tidak pernah berbicara soal Islam dengan Mas Dedi. Tetapi yang kita bicarakan justru arti dan makna pluralisme di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Saat itu saya diundang di acara Hitam Putih. Saya sebagai bintang tamu. Kebetulan waktu itu saya ngajak salah satu lonte yang tadi dibilang Pak Bupati. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya bogeng, pembacanya harus pakai ikhfa. Kalau di Jogja londe lah. Londe itu kepanjangannya berkawan lele-lele. Saat itu saya ditanya, kenapa ajaran Islam Gus Miftah itu ramah dan menyenangkan? Dan menurut saudara Deddy Corbuzier, cara dakwah saya itu bisa diterima di Indonesia. Maka saat itu saya ditanya sama Mas Dedi, bagaimana cara Gus Miftah menyikapi pluralisme di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu majemuk? Maka saya jawab, biar pengajian kita sesuai dengan tema kita hari ini, ngaji bangsa. Bapak Ibu, sudah silakan Anda duduk sampai nanya. Kata ibu-ibu ini subhanallah, lungkung ngarep duit tungkake selonjorke, Mas. Padahal kalau kita baca kitab taklim itu ada undang-undang ngaji dengan guru hendaklah tidak menselonjorkan kaki di hadapan guru. Aku rapopo mau batin orang rumangsan itu nggak yang meletek-meletek. Saat itu saya jawab, Mas Dedi, Indonesia itu negara besar yang di dalamnya ada 6 kamar. Ada kamar Islam, ada kamar Kristen, ada kamar Katolik, ada kamar Hindu, ada kamar Buddha, dan ada kamar Konghucu.
Sebagai orang Indonesia yang berideologi dengan Pancasila, yang mengakui Bhinneka Tunggal Ika, saya sampaikan, kalau orang Indonesia itu kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Selama orang Islam kembali kepada kamarnya orang Islam, orang Kristen kembali ke kamarnya orang Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kalau saya ditanya, kalau Dharma Gandul itu apa, Gus? Saya nggak pernah tahu agama Dharma Gandul. Setahu saya itu aliran kepercayaan. Maka kalau saya ditanya Dharma Gandul, saya tidak tahu. Tapi kalau Gandulin Mbak Dharma, saya tahu. Selama kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Dan ini saya buktikan. Saya tinggal di satu desa, kampung saya itu tetangga saya pesantren 60% Nasrani. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Tetangga saya pendeta. Karena apa? Kita memahami Allah itu maha demokratis. Bagaimana tidak? Soal keimanan, Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau iman, imanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Yang mau ikut aku, ikutlah. Enggak juga tidak apa-apa, kata Allah. Artinya apa? Memang benar, la ikraha fiddin. Anda mau Kristen, Anda mau Katolik, Anda mau Hindu, atu yumasyitum, kata Allah. Tidak ada paksaan. Maka kenapa kalau hari ini masih banyak orang memaksa? Tetangga saya itu pendeta, Bu. Saya bilang, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, mohon maaf, kalah dengan burung. Burung itu punya agama. Agamanya burung ada dua. Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emret kaji. Emret kaji itu manuk-emret yang kepalanya putih. Mereka atur, nggak ada larangan burung gereja dilarang masuk masjid, nggak ada. Tapi kalau ikan saya yakin agamanya cuma satu, Katolik. Buktinya apa? Yang paling besar namanya Paus. Dan mereka normal-normal saja. Maka saya bilang, kalau kemudian orang berantem, orang Indonesia hari ini bertengkar gara-gara beda agama, mereka belum memahami kalimat faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Maka saya dijemput sama pendeta, Gus, ayo kita piknik. Ya toh uripe Gus Miftah kurang piknik. Iya, karena waktu saya tiap hari habis, maka walaupun istri saya cantik, saya jarang kelon. Makanya benar Pak Bupati, yang paling berat bagi saya itu adalah ketika ketemu mbak-mbak di tempat lokalisasi. Karena di sana mohon maaf, ya di Jogja itu saya punya binaan PSK itu 700 PSK. Dari harga 200 ke atas sampai 200 ke bawah semuanya. Sementara saya jarang ketemu istri, kan ngeres banget urip. Makanya besok pagi saya ada kesempatan pulang ke Jogja sebentar, ada waktu 2-3 jam. Saya langsung bilang sama istri saya, Bunda jamak takhir. Tanpa kosong. Maka sekarang mau saya akali, saya membuat menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Menteri dalam negeri ngurusi pondok, menteri luar negeri mendampingi saya ngaji. Setuju ibu-ibu? Yang bilang setuju pasti janda. Saya dijemput sama pendeta Gus minta kurang refreshing, kurang piknik. Mau kemana pendeta? Yuk kita piknik. Saya diajak ke Pantai Parangtritis. Begitu saya naik bis, saya bilang Bismillah. Diprotes sama pendetanya. Salah Gus, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Begitu sampai jalan hujan lebat, petir menyambar-nyambar. Saya pendetanya bilang haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta, mohon maaf itu bukan hari loya tapi hari lintang. Begitu turun di Pantai Parangtritis, anginnya kenceng.
saya pakai sarung, nggak pakai sempak. Karena saya khawatir orang Indonesia ini kalau ada segitiga itu disebut Illuminati. Makanya saya nggak mau pakai sempak, khawatir dirazia sama FPI. Begitu saya turun dari bis, sarung saya buka kena angin, wut, pendetanya bilang, wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif, saya bilang. Semua lulus turutan mesti ora paham. Dan guyonan seperti ini zaman Gus Dur itu biasa. Orang dulu itu mohon maaf, agama menjadi bahan tertawaan itu biasa. Seperti yang ditujukan sama Nuaiman. Yang tadi Pak Bupati bilang, Nuaiman itu dilogoi kebangetan. Ada penjual makanan dibawa ke rumahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makan banyak karena merasa ditraktir sama Nuaiman. Begitu Kanjeng Nabi makan banyak, Nuaiman pergi. Kanjeng Nabi bilang sama Nuaiman, Nuaiman, kenapa kamu membawa penjual makanan kamu tinggal pergi? Apa jawaban Nuaiman? Kanjeng Nabi, nopo pantes kelas kawula kok nraktir Kanjeng? Yang paling gosok lagi itu ketika Nuaiman di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada orang buta, tolong saya diantar ke toilet. Yang antar Nuaiman, tapi orang buta nggak tahu bahwa ini adalah Nuaiman. Dibawa ke imaman masjid. Akhirnya apa? Si buta ini kencing di imaman masjid. Umat waktu itu teriak, "Hei, kenapa kamu kencing di situ?" Katanya hamam, katanya toilet. Bukan, itu imaman masjid. Akhirnya dia bertanya, siapa tadi yang menuntun saya ke sini? Namanya Nuaiman. Akhirnya dia marah, yancok Nuaiman. Cari sama dia, mana yang namanya Nuaiman? Begitu ketemu orang, dia Nuaiman, tapi si buta tidak tahu bahwa di hadapan dia ini adalah Nuaiman. Mas, jenengan gulai sopo? Nuaiman. Ayo melu aku. Harus ngapa ke? Kulo ida-ida, kulo antemi. Gara-gara Nuaiman kulo nguyuh ning imaman. Akhirnya sama Nuaiman dibawa, dituntun. Dibawa kemana? Saat itu Khalifah Utsman bin Affan sedang sholat, sedang sujud. Nuaiman mengatakan apa? Kalau kamu pengen tahu Nuaiman, ini loh orangnya. Diinjak-injak kepalanya sama Nuaiman. Jadi orang dulu itu biasa guyon, Pak. Islamnya bukan Islam sepandang. Kenapa kemudian hari ini kita begitu gampangnya terprovokasi? Gampang sekali kita sepandang. Contoh, saya membela seorang namanya Coki Muslim gara-gara masak daging babi dengan kurma. Dibully habis-habisan, bahkan diancam bunuh. Mas Dedi telepon saya waktu itu, bro, yuk kita YouTubean. Materinya apa? Ini ada orang masak daging babi dengan kurma. Apa pandangan Gus Miftah? Begitu saya ditanya, apakah ini termasuk penistaan agama? Saya bilang tidak. Lah kenapa Gus? Saya jawab, sejak kapan benda mati itu punya agama? Jadi seolah-olah orang pengen mengatakan kalau daging babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu pasti Islam. Sing tondo sapa? Wong Israel ke cangkeme yo mangan kurma. Orang Islam ada nggak yang mangan babi? Ono. Wongin delik-delik contohnya iki ya ra. Mesti tahu gue. Maka saya bilang ini bukan penistaan agama, bro. Enggak. Memang salah kamu satu, saya bilang. Karena di stand up itu disebutkan, karena kalau daging kurma, daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah saya jawab, kuwi cangkem bosok. Karena bagi kami umat Islam, daging babi itu diharamkan, baik ada cacing pitanya maupun tidak. Ibu-ibu muslimah tahu daging babi itu mengandung apa? Babi itu mengandung apa? Cacing pita? Salah. Babi itu mengandung anaknya. Dalam konteks iman, Allah mengatakan, "Faman sa'a falyu'min, faman sa'a falyakfur." Kemudian undang-undang toleransinya apa? Allah mengatakan, "Lakum dinukum." Maka kalau kemudian kita berbicara kebinekaan,
Nggak ada satu celah pun yang membolehkan kita saling mencaci, kita saling menghina, kita saling menghujat sesama anak bangsa. Nggak ada. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kemarin saya pengajian di saya makan babi enggak apa-apa. Anak Madrasah jangan di atas, nutupi para janda kan kasihan. Di bawah saja. Kamu jangan nutupi karena mereka terpesona dengan ketamanan. Kita ini rondo gitu. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo nang entuk bojo. Begitu saya pulang dari Korea Selatan, saya jadi ingat satu ayat di dalam surat Yasin yang Allah mengatakan apa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya waktu itu mikir, Pak Bupati, kenapa mulut dikunci yang berbicara tangan? Ternyata jawabannya sekarang. Banyak orang menghujat, menghina, mencaci, mencela dengan menggunakan jarinya, dengan menggunakan tangannya, dengan menggunakan jempolnya. Wasilahnya apa? Facebook, Instagram, media sosial, dan lain sebagainya. Dan ungkapan-ungkapan kebencian seperti ini hari ini banyak yang bernada agama. Dia rondone kok kemayu dia. Rondoni. Kamu jangan naksir aku. Kan kamu udah tua. Kalau aku nikah sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Penyebabnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat masing-masing kamar ini punya ranjang. Ada ranjang masing-masing. Kamar Islam ada ranjangnya Nahdlatul Ulama. Kamar Islam ada ranjangnya Muhammadiyah. Ada Al-Wasliyah. Barangkali ada ADI dan lain sebagainya. Demikian juga di kamarnya orang lain. Di Kristen itu juga banyak aliran, ada aliran ortodok, ada Kristen Jawa, dan seterusnya. Maka saya sampaikan, selama kita kembali ke ranjangnya masing-masing, pasti tidak akan terjadi masalah. Terjadi masalah itu adalah ketika kita tidur di ranjangnya orang lain, bahkan ngileri bantalnya orang lain. Ada masalah. Saya kasih contoh. Awal munculnya MTA menghina amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah seperti selamatan dan tahlilan. Ini bagi saya mohon maaf masuk ke ranjangnya orang lain, bahkan ngileri bantalnya orang lain. Akhirnya satu saat saya ketemu sama orang MTA. Kenapa Anda mengatakan tahlilan itu haram, bid'ah, sesat, neraka? Yang dijadikan dasar apa? Salah satu ayat di dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ini saya heran, apa mereka tidak belajar asbabun nuzul? Turunnya ayat ini adalah ketika Allah menegur Nabi Muhammad SAW ketika akan mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay?
tokoh paling besar di kota Madinah. Padahal namanya Abdullah, dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Maka kemarin ketika Dedi ditanya sama wartawan, Mas Dedi mau ganti nama apa enggak? Dedi tanya sama saya, Gus, apakah ada kewajiban orang masuk Islam ganti nama? Saya jawab tidak. Saya boleh pakai nama asli saya? Boleh. Gak harus ganti nama? Enggak. Atau kalau kamu mau ganti nama, saya ganti. Namanya Habib Rizik. Malah bukan gue ya. Jadi kadang-kadang Pak Kiai, Pak Bupati, orang masuk Islam itu takut-takutin. Kemarin saya Jumat, saya datur di Bliti, Jawa Timur. Saya sempatkan ke Jakarta, saya Jumatan sama Mas Dedi. Karena itu Jumatan perdana. Begitu kita masuk masjid, pertanyaan wartawan apa? Kok Mas Dedi nggak pakai kopiah? Kok Mas Dedi nggak pakai sarung? Dan lain sebagainya. Ada lucu lagi wartawan coba datang, Mas Dedi mau tanya, sudah sunat apa belum? Ya Allah. Kasih takon wedok, pantas. Kasih takon lanang. Makanya begitu YouTubean saya tanya, sekarang kamu jujur sama saya, kamu sudah sunat apa belum? Dia bilang, kalau saya ngomong nanti kamu nggak percaya Gus. Ya sudah, deloken dewi, modal. Wong dhuwure 2 meter, badannya keker, saya suruh melihat sendiri. Kan nanti kalau saya buka celananya tahu-tahu tungul enggak ya. Abdullah bin Ubay itu tokoh kafir. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, ketokohan Abdullah bin Ubay ini luntur. Kenapa? Karena semua mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa, Bu? Abdullah marah. Dia keliling kota Madinah dengan mengatakan apa? Samin kalbat yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Kanjeng Nabi itu pernah dibilang asu sama Abdullah bin Ubay. Dan Kanjeng Nabi nggak marah. Itulah alasan kenapa Gus Miftah tidak marah ketika dibilang Gus Telek oleh Gus Nur. Saya nggak marah. Miftah itu Gus Telek. Saya dipancing. Apakah saya marah? Enggak. Kenapa Gus Miftah nggak marah dibilang Gus Telek? Saya gampang menjawabnya. Sesuatu yang keluar dari mulut seseorang menggambarkan isi otaknya. Artinya apa? Orang yang ngomong saya Gus Telek ya lumrah wong utak kayak kebak telek. Maka saya nggak marah. Untuk apa saya melayani seperti itu? Wong dia membaca ayat saja salah kok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 176. Goblok banget kok. Al-Isra itu ayatnya hanya 111. Kok yang dibaca 176? Masa kayak orang tak layani? Aku NU asli karena bukan orang NU. Maka kalau dia mengatakan saya hari ini menyatakan keluar dari NU, aku yang biru meneh. Lah wong mlebu ora tahu kok mat. Kudune mlebu dhisik nembe metu. Urung mlebu kok wis metu, jenenge ejakulasi dini. Kan goblok. Bukan saya layani. Kalau saya asli NU Pak Surya, saya dapat jabatan di PBNU apa? Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Pusat. Saya asli NU, saya Jakarta. Ngapain saya ngurusi orang yang sok-sok NU? Begitu pemilu selesai, gua yakin mubahalah. Sumpah mubahalah. Quran 15 ditaruh di atas kepalanya. Dia mengatakan apa? Saya bersumpah kalau KPU curang, pemerintah curang, londe curang. Saya bilang mubahalah itu ada syarat dan rukunnya. Kalau bengok-bengok sendiri di bawah Al-Quran itu namanya bukan mubahalah, tapi sumpah debus. Orang cari-cari masalah. Maka ketika saya dibilang Gus Telek, saya tidak marah. Untuk apa? Nggak saya layan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi pernah dibilang anjing dan Kanjeng Nabi tidak marah. Didoakan sama Rasulullah, ya Allah berikanlah hidayah kepada Abdullah bin Ubay. Apakah berhasil? Enggak. Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk ke dalam agama Islam.
Ini saya contoh. Dakwah itu mengajari, bukan menghakimi. Kalau dakwah itu menghakimi, kiai itu paternya bukan Jibril tapi Israel. Kalau saya hanya menghakimi, saya nggak akan datang ke tempat prostitusi karena menakutkan, Bu. Saya masuk lokalisasi sejak umur 19 tahun. Saya bilang sama Pak Said Akil ketika di PBNU, kalau Gus Helmi sekjen PBNU saya ajak gimana Pak Said? Apa beliau bilang? Pak Kiai, aja Gus, nantilah sekjen melu ora bakal balik meneh. Karena berat, Bu. Saya pulang dari tempat prostitusi, bapaknya habis selesai mandi cuma pakai anduk tok. Saya diampir ke monggo Gus Pinara. Ya Allah, kan saya andilau antara dilema dan galau. Mau mampir diperkosa, orang diperkosa wae mapan. Ibu tahu pegawai PSK Londe itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Jadi saya dulu Pak Bupati umur 19 tahun punya tetangga mahasiswa cantik, modelnya pokoknya subhanallah, celana centil, langsing, mempesona. SD semua depan semua belakang. Kalau ibu-ibu ini STNK setengah tua nih kewet-kewet. Badannya bagus, bajunya bagus, HP-nya baru. Saya tanya, kamu anaknya orang kaya? Enggak. Bapakmu pejabat? Enggak. Bapakmu pengusaha? Enggak. Kalau tiap hari baju kamu ganti? Iya Gus, kan saya jualan. Saya tanya, kamu jualan apa Dok? Saya jualan kroto. Saya mikir jualan kroto kok bisa kaya. Di Jogja itu kan ada pasar burung namanya Ngasem, pasar Ngasem, pasar Manuk. Bang boleh Manuk tak takoni, aku duwe tangga sugih jarine dodolan kroto. Kroto niku nopo Pak? Oh alah Gus, kroto niku pakan manuk. Jadi mbak iki iso sugih dodol pakan. Nanti Pak Wabu pulang, mumpung pakai sarung, langsung istrinya dicari. Kroto, kroto, rampung. Mas, aku titip ya, Pak, coba tripod. Dakwah itu tidak menghakimi. Kalau dakwah menghakimi, partnernya kiai itu bukan Jibril tapi Israel. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Didoakan Abdullah bin Ubay masuk Islam. Abdullah bin Ubay tetap tidak mendapatkan hidayah, tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya menyatakan masuk Islam. Kan keren. Coba kalau orang itu yang dilihat cuma masa lalunya, apa mungkin anaknya Abu Jahal itu masuk Islam? Gak mungkin. Anaknya Abu Jahal masuk Islam namanya siapa? Ikrimah. Anaknya Abu Lahab masuk Islam namanya siapa? Darroh. Coba sampai teman-temannya Darroh ini bilang, bapakmu itu kafir binasil Quran, kamu nggak mungkin selamat. Akhirnya wadul dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya katanya dikatakan anaknya orang kafir binasil Quran, sampai nama bapak saya dari surat dalam Al-Quran. Katanya saya tidak bisa selamat. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian tega menyakiti, membuat malu keponakanku di hadapanku? Maka orang-orang Madinah saat itu toleran. Bentuknya apa? Setiap sholat berjamaah, makmumnya ada Darroh, imamnya nggak berani membaca surat Tabat Yada. Ini kan toleran. Bahkan guru saya, guru kita semua di Pekalongan, Habib Lutfi, begitu ngimami surat taraweh yang dibaca surat Tabat Yada Abil Habib Watab, beliau membacanya secara sir. Ketika saya tanya, Abah, kenapa dibaca secara sir? Apa jawaban Habib Lutfi? Karena bagaimanapun juga Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Ini kan ajaran toleran. Begitu Abdullah bin Ubay mati, anaknya sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bapak pulau mati. Mau nggak Anda layak? Oke, saya datang.
Kanjeng Nabi datang layak kepada musuhnya, orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Orang-orang Madinah saat itu tertegun, wow, luar biasa sekali si Muhammad. Begitu sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya matur, Kanjeng Nabi, mau nggak kau memberikan syafaat kepada bapak saya? Tolong ludahi bapak saya. Diludahi sama Kanjeng Nabi, Maka bapak ibu mohon maaf, kalau anda hari ini bawa air putih pakai, tolong didoakan. Itu ada asbabul wurudnya. Maka saya pernah tersinggung dengan Khalid Basalamah ketika dia mengatakan air putih yang didoakan oleh kiai itu tidak ada dalilnya. Rebutan minuman punya kiai itu tidak ada dalilnya. Saat itu saya tersinggung. Kenapa? Karena yang jadi video klip itu adalah Mbah Maimun Zubair. Maka saya bilang, saudara Khalid Basalamah, silakan ketemu dengan saya. Kita diskusi apakah air putih yang didoakan oleh kiai, rebutan bekas minum kiai, itu ada dasarnya. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Karena ada dasarnya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya Abdullah matur, Kanjeng Nabi, boleh nggak saya minta jubahnya? Untuk apa, nak? Untuk kain kafan bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya digunakan kain kafan jubahnya Kanjeng Nabi, nggak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Begitu masuk liang kubur, wow, jubahnya Kanjeng Nabi. Makanya kalau ibu-ibu muslimah besok pengen mati, tidak tanya sama munkar nakir, gampang. Kain kafannya warnanya hijau. Pasti nggak ditanya, kenapa? Dikira lontong. Akhirnya apa? Selesai dikasih jubah, anaknya matur lagi. Kanjeng Nabi, mau nggak kau mensolati jenazah bapak saya? Hampir saja Rasulullah sholat, sampai Umar mengatakan, Kanjeng Nabi, ini orang kafir loh, kenapa anda sholat? Apa jawab Rasulullah? Selama tidak ada larangan dari Allah akan aku lakukan. Sesaat sebelum Kanjeng Nabi sholat, turunlah ayat ini, wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kok iso-isone didadekake dasar karo wong MTA nolak tahlilan. Itu kan namanya jaga sembung bawa golok, gak nyambung, blok. Gak nyambung. Bahkan saya pernah bilang, saya pernah dengar pagi di radio Solo itu, selamatan itu neraka. Penjual beras di pasar dibeli berasnya untuk selamatan, penjual berasnya neraka. Berasnya dimasak, tukang masaknya neraka. Berkat yang dimakan sama ikut selamatan, neraka. Nggak habis dibawa pulang dimakan anak istrinya, neraka. Berkat isi pakai pitik-pitike, neraka. Tambahin meneh, pitike dibelah dipakake ku sate, cangkeme ku sate, neraka. Kok neraka diuntal dhewe gitu ya? Soalnya nopo? Maka kegaduhan seperti ini kemarin saya di Mabes Polri ditanya, sumbernya dari mana, Gus? Ternyata sumbernya dari guru yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Makanya kita diingatkan di dalam kitab taklim, al ilmu bila saikhin fasaikuhus saiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Loh, kayak di Solo itu pengajian cuma dari radio. Padahal sifatnya radio itu apa? Ono suara tanpa wujud. Sing ono suara tanpa wujud kuwi jenenge entot. Mila kok gurune mung ngrungokke radio berarti gurune entot. Kan ono lagune, Bu. Son sembore semiki. Asik. Mas Yota udan jero ati ana suarane ra ana wujude ento jenenge. Kalau gurunya itu mondoknya di mana? Nggak mungkin di Oraji. Mondoknya di
sifatnya itu tuh fitnah. Sing ngentut sapa, sing mambu sapa. Makanya coba kita lihat perilaku yang aneh-aneh, Pak. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Ini sumber masalah di Indonesia. Begitu banyak orang terprovokasi oleh guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Saya ingatkan, ketika Nahdlatul Ulama mengeluarkan kebijakan dan maklumat bahasa kafir diganti non-muslim, banyak dari kalangan mereka yang protes. NU tidak paham Al-Quran, NU tidak paham sejarah, yang ada itu surat Al-Kafirun, bukan surat non-muslimun. Ya Allah. Ono Ustaz, Wakil Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, NU itu gagal paham. Bukankah orang NU tahu kafir itu dari bahasa kafaro yukafiru kufron? Aku batin meneh. Ini tasrifan corongan diguyu santri-santri NU. Orang kafaro yukafiru kufron kirano. Kalau wazannya wala yakunu falan bahwa fa'ilun, kudune kafaro yakunu kufron bahwa kafirun. Kalau wasni fa'ala yufa'ilu taf'ilan, seharusnya kafara yukafiru takfiron. Iki tasrifane bocah tidak iya orang ngerti. Wani ngritik NU. Akhirnya apa? Karena yakunu konangan, gobloke konangan. Soalnya apa? Mada yang mudu otote modot pisan. Maka yang terjadi kafara yakunu kampret-kampretan. Kenapa? Karena ngajinya tidak di pondok pesantren, tetapi di tabayatu buyutuba. Makanya ngawur. Maka ketika saya ditanya Pak Bupati, apa pendapat Gus Miftah terhadap hasil ijtima ulama? Saya bilang, ini ulama dari mana? Ini ijtima ulama apa ijtima tim sukses? Saya mau tanya, mohon maaf, Anda mau nge-live, mau masuk YouTube, aku urusan. Neno Warisman kok bisa masuk ijtima ulama? Dasar keulamaannya apa? Orang NU itu, Bu, Anda muslimat, orang dipanggil Syekh saja itu ada klasifikasinya. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kenapa dipanggil Syekh? Karena ahli ilmu alat. Kitab Jurumiyah yang membawa masuk ke pesantren pertama kali adalah Mbah Ahmad Khalil. Disebut Al-Bangkalani karena orang Bangkalan. Syekh Soleh Darat As-Samarawi dipanggil Syekh. Kenapa? Karena ahli Quran. Yang nulis pegon pertama kali itu Soleh Darat As-Samarawi. Syekh Nawawi Al-Bantani, buyutnya Kiai Ma'ruf, dipanggil Syekh, ahli kitab kuning. Orang sekarang nggak jelas ahli apa dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Uji. Ya ahli apa? Kok malah ahli kawin? Ini ijtima ulama. Apa keputusannya? Mendiskualifikasi Pak Jokowi. Saya bilang, Anda dapat ulama dari mana? Lalu lucu, doa perang Badar saja dipakai pilpres kok. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena jika calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu, ya Allah. Aku saya tak takon, no, calonmu kalah. Pertanyaanku, kue nyembah sapa no? Modar kowe no. Tapi gara-gara doanya Nino Warisman saya kemarin ke Korea Selatan, lihat pramugari cantik, saya berdoa, ya Allah, jadikanlah pramugari ini istriku, ya Allah. Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya, ya Allah. Bojoku belum menjawab, cangkemmu bah. Ini ulama dari mana? Ini gak ada klasifikasi. Maka kewajiban kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ulama-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Karena Al-Quran mengatakan
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir. Hari ini saya banyak mendapatkan DM di Instagram. Gus, tolong Mas Deddy Corbuzier sekarang diajak ke Ustadz Sunnah. Lah Ustadz seperti apa? Ustadz yang semuanya mengembalikan kepada Quran, kepada hadis. Maka tadi saya janji sama Mas Deddy, Pak Bupati, Pak Kiai, saya mau bikin video 1 menit akan diposting di Instagramnya Mas Deddy Corbuzier yang followernya hampir 5 juta. Sama saya posting di Instagram saya. Agar saya jawab, kenapa hari ini orang kok teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kenapa kiai-kiai NU tidak pernah teriak-teriak seperti itu? Aku minta HP-nya lah. Wih, malah telepon Dewi sama kok ini lah. HP-nya gue ini malah telepon Dewi. Kamu ambil 1 menit mau diposting sama Mas Deddy Corbuzier. 1 menit. Kalau bukan orang ngobrol kita oke. Sama ngerti ngomong sembunyi loh. Jenengan rodo. Ono tang wow. Ono tangis kelayung-layung tangis rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe ra ono sing ngancani ditumpaki arang-arang. Ya. Saya mau bikin 1 menit mau saya kalian tema ini. Hari ini orang yang teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Ini yang ditujukan kepada Mas Deddy Corbuzier. Nah, kamu ngambil dari sini, muter jawabannya kelihatan. Nah, saya bilang begini. Nah, niki di konten Instagram ya. Saat ini wong NU niku kalah, dakwah bil medsosnya kalah. NU online itu merajai YouTube. Tapi mohon maaf, nomor 2 sampai nomor 10 isinya orang Wahabi semua. Makanya anak-anak NU, IPPNU, sahabat Ansor, dakwahlah bil medsos. Kalau kamu harus follow akun, ikutlah akun-akun kiai. Lazim mau follow akun ini kita Mirzani, yo malah bingo foto dul jijiki. Gue Facebook ramu tuh bulan poso tabung gas 3 kg di foto cekrek posting di Facebook. Siang-siang begini lihat tabung gas rasa lihat kelapa muda. Motornya apa katarak. Makanya saya jadi bermedsos marganya Pak Fatul Huda ini. Karena ternyata apa? Orang Belanda itu ngundang saya ngaji hanya gara-gara lihat 1 menit video saya di tempat hiburan malam. Coba. Mereka mengatakan apa? Pandangan Islam, pandangan kami terhadap Islam berubah. Yang tadinya menurut kami Islam itu keras, ternyata Islam itu menyenangkan. Hanya gara-gara nonton video 1 menit. Ngomong terus tuwek di Facebook mau foto. Mungkin Pak Bupati ya, nanti mau diposting di akun Instagramnya Mas Deddy sama saya posting sendiri. Enggak. Ya ini kan, gue dari sana aja, dari sana aja kok. Muter, nganti rumah dasku, kapok itu muter gak apa, kamu muter kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini banyak yang DM saya, Gus, waktunya Mas Deddy Corbuzier diajak kepada ustadz-ustadz yang ahli sunnah, kepada ustadz-ustadz yang sunnah, yang semuanya mengembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mohon maaf, saya memang bukan ahli Quran, saya memang bukan ahli hadis, tetapi selama ini Mas Deddy insya Allah belajar Al-Quran, belajar agama tetap berdasarkan Quran dan hadis.
Kalau saya ditanya kenapa Gus Miftah nggak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, saya bilang orang-orang yang teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, kenapa? Wajar, karena selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Nah, kenapa orang NU tidak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Karena kiai-kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Semua Nabi Muhammad. Manggelok, mereka geger Pak Bupati. Kalau mau langsung diserang oleh pihak RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Apa? Gimana Pak Balen? Karena memang seperti inilah dakwah. Maka kalau sumbernya salah, ya salah. Seminggu sebelum Mas Dedi masuk Islam, dia telepon saya, Gus, tolong saya dituntut membaca 2 kalimat syahadat. Saya tanya, untuk apa bro? Saya pengen masuk Islam. Saya jawab, jangan. Loh, kok nggak boleh Gus? Jangan. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat kayak Guso, berat. Saya tolak loh Pak. Padahal mana? Begitu banyak ustadz yang minta kepada dia supaya Islamnya dibimbing oleh orang-orang itu, tapi Mas Dedi menolak. Akhirnya begitu dia tanya sama saya, dengan siapa saya harus masuk Islam? Saya tidak menjawab dengan saya, enggak. Tapi saya sampaikan kepada Mas Dedi, besok wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Tetapi juga sebaliknya, kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang menyenangkan, bukan yang Islam dengan penuh kemarahan. Karena dia bilang apa? Islam seperti itu saya lihat dari Gus Miftah. Tolong saya diajarkan masuk Islam. Karena Islam yang jenengan itu menyenangkan. Apa nggak stres Pak saya ditanya? Gus, saya mau tanya, apa benar takbir itu fungsinya untuk nutup rumah makan? Karena kejadian di Tasikmalaya, orang teriak-teriak bulan Ramadan, tutup rumah makannya. Allahu Akbar. Dia tanya sama saya jawab enggak bro, itulah gara-gara sumbernya salah. Maka dia tanya akhirnya, sebelum klik dia dengan Islam, tolong jelaskan kepada saya, iman secara global itu apa? Cukup saya jawab kiai dengan kitab Jawahirul Kalamiyah. Di situ disebutkan, mahwal iman ijmalan. Iman secara global itu apa? Huwa anna taqidan Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami sifatil kamali wa munazzahun bijami sifatin nuksoni. Apa kata saya sama Dedi? Iman itu meyakini bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Ini orang cerdas Pak. Dia tanya, kalau memang Allah itu sempurna, kalau memang Islam itu tidak ada kekurangan, kenapa hari ini ada ormas yang mengatakan membela Islam? Maka saya jawab, saya tidak setuju dengan ormas yang mengatakan membela Islam. Kenapa? Karena kalau mereka membela Islam, berarti mereka lebih hebat daripada Islam. Makanya ngawur, apa-apa dibela. Wukuf di Monas, tawafnya di Gelora Bung Karno, subuhan mubeng, lempar jumrahnya Bawaslu, potong rambut tahalulnya di Mabes Polri. Ini namanya bukan kaum muslimin, tetapi kaum monaslimin. Kan aneh Pak. Tetangga saya kemarin tanggal 27 penetapan MK berangkat ke Jakarta. Saya tanya, kenapa kamu berangkat? Diperintah sama ustadz saya. Untuk apa? Jihad. Membela apa? Prabowo. Yo,
Saya kasih fakta. Kalau Pak Jokowi sebagai capres, Pak Prabowo sebagai capres, nggak ada alasan kita membela Jokowi, membela Prabowo karena capres. Tapi kalau yang dibela Pak Jokowi selaku presiden itu jihad karena lambang negara. Lah Pak Prabowo itu baru capres. Kok datang ke Jakarta katanya membela capres, jihad membela capres. Maka saya bilang, kalau jihad membela agama Allah, mati masuk surga. Tapi kalau jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Kan lucu. Tapi saya angkat topi dengan polisi Indonesia. Polisi ini semangat. Polisi Indonesia itu luar biasa, Pak Desis. Malah ya Allah, Desis. Polisi Indonesia itu luar biasa, bagaimana tidak? Dilempari batu sama pendemo, yang masuk ambulan batunya. Subhanallah. Curus polisi ini, Pak. Saya curiga jangan-jangan polisinya seperti Banser, muntal gotri. Maka kemudian apa? Sumber ilmunya ini kalau galak ya Islamnya galak. Saya ditanya, Gus Miftah dapat ilmu dunia malam dari siapa? Saya dengan gampang jawab, dari Kiai Hamid Jazuli. Gus Miftah dapat ilmu dari siapa? Gus Miftah punya guru namanya Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya guru siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir itu salah satu gurunya Mbah Dalhar. Ketika Gus Miftah tabarukan di Pondok Watu Congol, membersihkan sandal yang Mbah Dalhar, satu malam sandal yang Mbah Dalhar double 2 pasang. Dibersihkan semua sama Gus Miftah. Begitu selesai ditunggu tamunya tidak keluar. Menjelang subuh tamunya keluar, dikejar. Cuma kelihatan punggungnya tok. Gus Miftah tanya sama Mbah Dalhar, wow dalu tamune jenengan sinten? Kok sandali podo kali panjenengan? Apa jawaban Mbah Dalhar? Tamuku tadi malam adalah Nabi Khidir alaihi salam. Kalau mau diurut Pak Fatul Huda, apa gaya-gayaan? Oke. Nabi Khidir, Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya murid Gus Miftah. Gus Miftah punya murid Gus Miftah. Cicine Nabi Khidir, bro. Makanya kalau Abah Luki beliau mengatakan apa? Miftah itu rasa ono gagas, bocah bikin bengkel. Namanya bengkel kadang-kadang bajunya kotor. Itu kan pengajian paling menyenangkan sedunia. Kan ngajinya berpahala, makanya bervitamin. Sengaji wayu-wayu betul nih kira tau wayu-wayu. Masa bungun tuh? Sebenarnya itu. Gerakan kamera orang. Maka coba kita lihat, karena sumbernya salah, Pak. Begitu gampang orang menghujat pemerintah. Saya ditanya, apakah ada ajaran dalam Al-Quran menghujat pemerintah? Nggak ada. Saya kasih contoh kasus. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu kan presiden yang sering salah. Didatangi sama ulama yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dengan gagahnya dia mengatakan apa kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid? Wahai presiden, ini nasihun lak. Aku mau menasihati kamu. Pak Musadidun alaika. Tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an. Tolong kamu jangan marah. Ini kiai bungok-bungok. Pokoknya jenggotnya telu. Katoya kacau. Aliran karo songkrak. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka. Sesungguhnya Allah telah mengutus orang yang lebih baik daripada kamu. Siapa yang dimaksud? Musa dan Harun. Ilaman huwa sarumini, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa yang dimaksud? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyina. Musa, Harun, berkatalah kamu kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Ini mohon maaf, Fir'aun itu ngaku Tuhan, tidak hanya raja. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi.
Fir'aun ki ampuh, duwe terus ora tau duwe utang, seneng terus ora tau susah. Milo kok ana wong Tuban kok seneng terus ora tau duwe utang, aku curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Fir'aun iku nyuwun sewu kudanan sing pilek mboten irunge, kudane. Mangan sambel sing mules mboten wetenge, sambele. Jajal podo kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing loro tiang listrike. Ndak sing mentol sing loro bakone. Ini saja Musa dan Harun nggak boleh berkata kasar. Maka ibu-ibu nyuwun sewu kalau Anda nggak ngomong kasar sama suaminya, apa rumangsane bojomu ki luwih elek daripada Fir'aun. Ayo tak takon, ning omah jenengan basa mboten kali bojone. Ora mungkin kok jenengan basa. Apa rumangsane bojomu ki luwih kasar daripada Fir'aun. Awak mungkin lucu. Karo bojone ora basa, karo bakul bakso basa. Kalau bojone Pak ayo mangan, kalau bakul bakso Pak kula tumbas. Pertanyaanku kalau bojone ora basa kok karo bakul bakso basa. Ki awakmu diwenehi apa karo bakul bakso? Entol. Apa entole bojomu kurang gede? Saya mau bertanya, apakah Pak Jokowi itu lebih hina daripada Fir'aun? Sehingga orang hari ini begitu gampangnya menghujat Pak Jokowi. Saya kemarin sawalan di kabinet Bapak Termuda, saya bilang Indonesia itu sekarang inflasinya ada dua, inflasi menghujat sama inflasi minta maaf. Kalau lagi demo, Jokowi pateni, bunuh. Begitu tangkap polisi, ini kan aneh. Orang sumber tak ada nih. Orang sumber. Apakah Pak Jokowi itu lebih hina daripada Fir'aun? Orang bilang, ala Gus Miftah menyanjung-nyanjung pemerintah gak pernah mengkritik. Saya sering mengkritik pemerintah. Ada kebijakan pemerintah salah, saya kritik. Tapi ingat, yang dikritik itu kinerjanya, kebijakannya, bukan personalitinya. Maka saya nggak sepakat dengan Gus Nur yang mengatakan apa? Kiai Ma'ruf Amin sudah tua bangka, nanti kalau mati diganti Ahok. Ini omongan nggak ada dasar. Saya kemarin soal beliau sama Deddy Corbuzier. Saya tanya, apa Gus? Orang bilang, Abah kan sudah sepuh. Nanti kalau Abah mati diganti sama Ahok. Apa tanggapan Abah? Apa jawaban Kiai Ma'ruf Amin? Ya kalau saya yang mati. Kalau yang mati Pak Jokowi, kan saya presiden. Urung mesti gini apa badan? Mati di saat lagu di lorong, mati di saat lagu di tua. Maka walaupun Pak Fatul Huda lebih tua daripada Gus Miftah, bisa jadi yang mati Pak Fatul Huda dulu. Ya kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur, amin. Artinya orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri. Dengan kasar. Maka Al-Quran mengatakan nanti Allah wa atiur Rasulullah wal amri minkum. Kalau kemudian harus nasihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka atas semua masalah ini yang terjadi sebagai penutup, sampai berapa Bu? Ini panitiane ya kok aku poso kok disuguh. Ini kok poso solusinya apa? As-saum. Bahasa Indonesia hari ini yang dibutuhkan adalah as-saum atau asyam. As-saum atau asyam itu maknanya adalah al-imsak. Ayo podo-podo ngempet. Bu, ngempet. Sing menang rasa
sekarang rasa susah ngempet. Maka saya bilang seharusnya Pak Jokowi segera ketemu Pak Prabowo. Pak Jokowi sudah ngajak, Pak Prabowo belum mau. Seharusnya ketemu enak, jok, opowo. Ayo ketemu bareng, ayo. Pak Jokowi ketemu Prabowo, cipika-cipiki, muah. Duduk bareng, Pak Prabowo bilang, selamat Jok, kamu jadi presiden lagi. Pak Jokowi bilang sama Prabowo, oke Mas Prabowo selamat, Anda juara 2. Kan selesai. Pak Prabowo bilang sama Jokowi, Pak Jokowi Anda menang, tolong jangan sombong. Oke Pak Prabowo, karena kalau menang sombong itu namanya jumowo. Ya betul. Pak Jokowi bilang sama Prabowo, Pak Prabowo juga harus bisa menerima, orang kalah itu harus bisa menerima, namanya legowo. Yang jadi masalah itu Pak Jokowi kalau kalah ngaku menang, namanya Prabowo jangan ngomong dulu. Itu biasa. Ngempet. As-saum atau asyam itu maknanya ngempet. Supaya apa? Bangsa ini dibaikkan oleh Allah. Kenapa mau jadi orang baik harus puasa? Pertanyaannya, manusia itu kan makhluk yang paling unik. Sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Benar terus gak pernah salah. Maka kalau ibu-ibu pengen suaminya benar terus gampang, nikahlah dengan malaikat. Apa menang Israel? Ratau salah. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus, gak pernah benar. Maka kalau bapak-bapak punya istri kok salah terus, saya curiga jangan-jangan istrimu. Ya, Setelah menciptakan malaikat dan setan, Allah menciptakan hewan. Hewan itu jenisnya ada 2, rumangkang dan satu gala. Rumangkang itu apa? Mamalia. Satu gala itu apa? Binatang buas. Rumangkang contohnya kambing dan babi. Satu gala contohnya anjing dan serigala. Mohon maaf, manusia itu 4-4-nya ada. Menungso ki ono malaikate, ono setane, ono weduse, ono asune. Malaikat itu hiburannya apa? Dekat dengan Allah. Setan itu hiburannya apa? Menggoda. Wedus itu hiburannya apa? Makan. Asu itu hiburannya apa? Nakut-nakuti. Milo ke ono wong Tuban, gaweane meden-medeni wong terus. Kuwi berarti kelas e kaya kok ono wong Tuban sing dipikir mung panganan kok. Sorry Pak Polisi ya, sorry. Biasanya jilbabnya hijau biasanya. Sing jilbabnya putih insya Allah, nggih. Luwih parah. Kalau ada orang sukanya menggoda orang lain, kita dengan gampang mengatakan setan. Tapi kalau ada orang baik kok, buat ini api bianat, maka kita dengan gampang mengatakan ini bukan manusia tapi setan. Lah 4 makhluk ini mohon maaf, manusia paling sering melakukan yang mana? Sifatnya kambing. Sing dipikir mau panganan kok. Isu, soto, awan, rawon, pengajian, snack, ya Allah. Bengi pecel lele, arepe turu Indomie. Wedus. Yang paling bagus siapa? Malaikat. Maka bulan Ramadan kita diprogram seperti malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Tidak makan, tidak minum. Kenapa diprogram seperti itu? Bukan menjadi. Karena man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Lah menjadi malaikat gak enak bu. Banyak malaikat yang protes pengen jadi manusia. Kenapa? Malaikat itu monoton. Malaikat itu punya iman, gak punya nafsu.
Setan itu punya nafsu, nggak punya iman. Sementara manusia hidupnya asik, punya iman, punya nafsu. Ini yang ditanyakan Pak Bupati ketika saya di Belanda. Gus, jujur, kalau pengajian dilokalisasikan dia cewek-cewek cantik. Sebenarnya pengen apa enggak? Pengen. Tak jawab, ya pengen. Aku ini normal aja. Terus pripun? Ya ngempet. Ya ngempet. Masa dia ini ngajengan? Kalau saya itu ngaji, mbak-mbaknya begini sambil Gus Miftah. Saya ngambil saja. Karena saya tahu kapan pakai iman, kapan pakai nafsu. Iman itu rem, nafsu itu gas. Maka Anda kalau pengen selamat, harus tahu kapan pakai rem, kapan pakai gas. Ketemu bojo, ngegas. Ketemu lonte, ngerem. Aja mau wale, ketemu bojo ngerem, ketemu londe ngegas. Nggak jadi uripmu. Makanya yang dibutuhkan bangsa hari ini adalah ngempet supaya bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Karena orang itu kalau mau puasa pasti dia sepi. Contohnya apa? Ular. Ular itu mulutnya sakti, dikasih senjata oleh Allah namanya upas. Kenapa? Karena makan sehari puasa 1 bulan. Betul kalau wedusnya cangkeme orang mandi, soalnya sih dipikir mau panganan tok. Gila bapak ibu dicokot ulo, kalau dicokot wedus, kuwi luwih bahaya dicokot ulo. Dicokot wedus paling mudekok tok. Bekas untung. Cokot ulo, pitik sembur ulo, pitike mati. Wedus sembur ulo, weduse mati. Ibu-ibu muslimat disembur ulo. Maka bangsa Indonesia hari ini kalau pengen mendapatkan kejayaannya, pengen mendapatkan kebangkitannya, jadilah orang yang ngempet. Kalau memang salah, minta maaf dan memberi maaf. Walafina alinas. Terakhir saya bilang, Bu Pak, manusia itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia terbuat dari tanah? Kita lihat sifatnya tanah. Tanah itu sifatnya mengalah, diinjak tidak berontak, dikencing tidak emosi. Tetapi tanah itu didiamkan saja, harganya semakin mahal. Seharusnya manusia itu seperti tanah, belajar dari sifat tanah, banyak ngalahnya, banyak ridhonya. Maka orang yang ngalah akan tinggi derajatnya. Ada yang tanya sama saya, kalau memang manusia itu terbuat dari tanah, kenapa masih ada orang yang suka marah-marah, suka bikin masalah? Apakah mereka tidak terbuat dari tanah? Saya jawab, orang yang suka marah dan membuat masalah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Betul. Maka kalau ini semuanya kita pahami, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan derajat bangsa Indonesia. Amin Allahumma. Kita tutup dengan sholawat hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan pulang dulu sebelum kita membaca sholawat ini. Langsung mas. Langsung. Oh, iya, saya. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, hasbi Muhammad.
Pak. Depan, Pak. Amin. 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 Iwang talong Pak. Amin. Awas, Pak. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Fatihah sekali, ya karena butuh, ya karena saya ulangi 11 kali. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Untuk negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.